Prakarsa hilirisasi nikel, yang digerakkan oleh PT Trimegah Bangun Persada Tbk NCKL, atau dikenal juga sebagai Harita Nikel, telah mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara menjadi yang paling tinggi di seluruh Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat, bahwa pada triwulan 2-2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara mencapai rekor tertinggi sebesar 23,89% secara tahunan. Pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara, adalah peningkatan kinerja sektor pertambangan dan penggalian, yang melonjak hingga 64% YoY, diikuti oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 48,12% YoY. Dalam hal lapangan pekerjaan, sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan, berhasil memberikan kontribusi lebih dari 50% secara total, terhadap struktur produk domestik regional bruto Maluku Utara per kuartal 2-2023. Berdasarkan data kuartalan, kedua sektor industri tersebut mengalami pertumbuhan lapangan usaha tertinggi, di mana sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 23,24%, diikuti oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 15,71%. Pertumbuhan gemilang ini tidak terjadi begitu saja. Kehadiran NCKL sebagai pelaku bisnis nikel yang berfokus pada hilirisasi, turut andil dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, melalui anak perusahaannya PT Trimegah Bangun Persada Tbk. TBP mengoperasikan tambang nikel di Pulau Obi Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2010, dan telah bertransformasi secara berkelanjutan untuk memajukan industri melalui hilirisasi nikel. Perusahaan telah mengambil langkah-langkah progresif, untuk meningkatkan hilirisasi nikel di Indonesia, dimulai dari pendirian smelter pertama berbasis teknologi rotary kiln electric furnace pada tahun 2016. Langkah ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan nikel kualitas 2, yang dapat diolah menjadi stainless steel dan bahan baku untuk baterai kendaraan listrik. Pemerintah mengakui pentingnya proyek meningkatkan nilai tambah pada nikel ini, dan menetapkannya sebagai proyek strategis nasional pada 2020, dengan kawasan industri Pulau Obi sebagai lokasinya. Pada tahun berikutnya, Harita Nikel memperlihatkan semangat pionir dengan mendirikan refinery pemurnian nikel limonit berbasis teknologi high pressure acid leach. Pada awalnya, refinery ini menghasilkan mixed hydroxide precipitate, sebuah campuran nikel dan kobalt. Refinery ini menjadi yang pertama beroperasi di Indonesia, menonjol dengan jejak karbon yang rendah dan hasil pemurnian dalam bentuk matte, memudahkan pengolahan lebih lanjut. Kemudian pada Oktober tahun 2022, Harita Nikel meresmikan smelter RKEF kedua, dengan kapasitas produksi 780.000 ton ferronikel per tahun. Totalnya, perusahaan ini mengoperasikan 3 pabrik pengolahan, dan pemurnian biji nikel dengan 2 teknologi berbeda. Tak berhenti di situ, Harita Nikel terus berinovasi. Pada akhir Mei tahun 2023, mereka berhasil memurnikan MHP menjadi nikel sulfat, menjadikan Harita Nikel pionir di Indonesia dalam produksi nikel sulfat. Pabrik nikel sulfat ini adalah yang terbesar di dunia, dengan kapasitas produksi hingga 240.000 ton per tahun. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain utama, dalam industri baterai kendaraan listrik global. Terkini, proyek smelter RKEF ketiga sedang dalam proses pembangunan, dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2025. Tidak hanya itu, refinery HPAL kedua juga akan segera beroperasi pada pertengahan tahun mendatang, menunjukkan komitmen Harita Nikel dalam mengembangkan industri hilirisasi nikel di Indonesia. Perkembangan industri yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, tak dapat dipungkiri telah meningkatkan permintaan akan tenaga kerja secara signifikan. Pada tanggal 30 Juni tahun 2023, jumlah karyawan di grup industri ini, baik yang memiliki status tetap maupun kontrak, mencapai 9.248 orang. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan akhir Maret lalu, yang mencatat 9.168 karyawan, dan bahkan lebih tinggi dari akhir 2022 yang mencapai 7.730 karyawan. Selain itu, upaya hilirisasi industri juga telah membawa dampak positif terhadap kinerja ekspor nikel di Maluku Utara. Selama 6 bulan pertama tahun ini, ekspor nikel mengalami lonjakan yang signifikan sebesar 46,69% YoY, menjadi 833,01 juta dolar. Volume ekspor juga meningkat pesat dari 105,99 juta kilogram menjadi 157,79 juta kilogram, mengalami peningkatan sebesar 48,86% YoY. Pertumbuhan kinerja ekspor nikel yang mengesankan, turut berkontribusi dalam menjaga keseimbangan neraca perdagangan Maluku Utara, yang tetap surplus sebesar 3,23 miliar dolar.
Meskipun angka ekspor dan impor secara keseluruhan dari provinsi ini mengalami penurunan sekitar 7,67% dan 10,27% dibandingkan dengan bulan Mei lalu, data dari BPS menunjukkan hasil positif. Di sisi lain, penting untuk diakui bahwa pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara juga didorong oleh Kabupaten Halmahera Tengah yang mencatat pertumbuhan tertinggi. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di kabupaten tersebut mencapai 102,31% YoY, jauh melampaui pertumbuhan di Halmahera Selatan yang hanya sekitar 21,34% YoY. Keberhasilan ini dapat diatribusikan kepada kontribusi signifikan dari Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), sebuah kawasan industri terpadu yang berfokus pada pengolahan logam berat, yang terletak di Desa Lelilev, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.